Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas atau siapa yang mewakili kita berdoa dulu ya. Oke, silakan. Siapa Anda? Ya, mulai. Sudah selesai. Ya. Seperti biasanya, silakan salah satu memimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa hari ini? Oke, silakan. Semuanya berdiri ya. Lagunya apa hari ini? Berkibarlah bendera itu boleh. Ya, silakan. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh warna Indonesia. Kau tetap jarum bangsa, siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Selesai. Oke, silakan duduk kembali. Sambil bukunya disiapkan ya anak-anak. Kita absen dulu. Kan ada pengumuman, bentar. Perhatian untuk siswa kelas 11 angka 2 anak kalian dulu panggilan kepada siswa kelas 11 angka 2 atas nama Prodi untuk kelas tata usaha. Terima kasih. 11 IPA 2. Ya, kita bebas ini ya. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua apa? Dihir. Tumben kok dihir. Ya, aman. Jadi pada sehat ini. Ya. Ada korban banjir tidak? Ya. Ini dihir. Sudah disiapkan belum bukunya? Nah, sekarang coba kita konsentrasi ke depan ya. Begini anak-anak, kita mau melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kebijakan moneter kalau nggak salah. Nah intinya dari materi yang lalu itu yaitu berangkat dari inflasi. Nah kemudian kita akan coba mempelajari bagaimana kalau terjadi inflasi. Maksudnya kalau di sebuah negara terjadi inflasi, maka apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah kemarin kita sudah membahas, pemerintah pastinya akan mengatasinya. Nah cara mengatasinya bagaimana? Kemarin kita sepakat, satu, dengan menerapkan kebijakan moneter. Nah hari ini sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya hari ini, saya ingin tahu, saya ingin mengukur daya ingat kamu. Masih ingat tidak tentang kebijakan moneter? Artinya apa sih kebijakan moneter itu? Ini materi yang lalu. Coba siapa yang masih ingat? Apa kebijakan moneter? Siapa nih? Bingung saya. Yang belakang dulu, yang keras suaranya. Apa kebijakan moneter? Kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, betul sekali. Adalah kebijakan untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Jadi, kenapa sih uang harus diatur? Karena untuk
intinya kestabilan ekonomi sih. Jadi untuk mengatasi inflasi, karena inflasi sendiri terjadi disebabkan oleh uang jumlahnya terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah kalau sudah mengetahui wah ini terjadi inflasi gara-gara jumlah uang yang beredar terlalu banyak, nanti pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter. Nah, terus kemudian kebijakan moneter itu cara pemerintah menerapkannya berupa apa saja? Kan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Masih ingat kemarin ya? Masih ingat? Betul. Coba saya mau tanya, apa instrumen kebijakan atau jenis-jenis kebijakan moneter itu apa aja? Apa ada berapa sih? Ada 4. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Jenis-jenis kebijakan moneter ya, aduh. Kebijakan operasi pasar terbuka, Betul. kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas bulan, dan kebijakan kredit flexing. Nah, ada 4. Open market itu menjual suatu berharga ke masyarakat. Nanti yang menjual ini siapa? Ya, Bank Indonesia. Ada lagi yang kedua, politik diskonto, menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, paham ya? Ada lagi yang ketiga apa dong? Kebijakan cadangan kas. Nah, cadangan kas itu maksudnya di bank harus ditentukan ini di bank di kas bank harus tersedia uang sekian. Nah, itu namanya kas rasio atau persediaan kas di bank. Yang terakhir kredit selektif. Kredit selektif itu artinya ketika bank nanti mau memberikan kredit kepada masyarakat, maka bank harus betul-betul selektif. Hal ini dilakukan agar supaya jumlah uang yang berada di masyarakat tidak terlalu banyak. Nanti kalau banknya terlalu berat, kamu mau utang ya, coba bayangkan, utang enggak, mau utang, nah itu nanti kan sama artinya dengan menambah jumlah uang semakin banyak yang berada di masyarakat. Itu namanya kredit selektif, paham ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin dari kebijakan moneter ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah jelas ya? Oke, sekarang kita mau melanjutkan. Ada kebijakan berikutnya yang sebetulnya juga digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi sebetulnya, yaitu kebijakan fiskal. Kemarin sudah saya ingatkan, saya sudah pesan, anak-anak minggu depan tolong dipelajari kebijakan fiskal ya. Iya Pak, gitu. Nanti kita ukur nanti hasil pembelajaranmu di rumah untuk menghadapi, menyelesaikan masalah kebijakan fiskal bagaimana nanti gitu ya. Nah sekarang coba perhatikan papannya. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas kebijakan moneter kemarin. Nah, hari ini nanti kita lanjutkan untuk kebijakan fiskal. Sehingga nanti kalian semuanya akan bisa membedakan kalau kebijakan moneter itu begini, kalau kebijakan fiskal itu seperti ini gitu. Ya. Nah, ini materi pokok kita hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, kita akan coba lihat ya, lihat kasus-kasus yang ada terjadi yang kaitannya dengan kebijakan fiskal maksud saya. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Seperti biasa ini video. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya dalam mengatasi pelemahan ekonomi global akibat pandemi virus corona. Salah satunya melalui relaksasi kebijakan moneter dan fiskal. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi ekonomi global di tahun 2020 akan berada pada angka negatif. Sejumlah paket kebijakan sedang dipersiapkan pemerintah untuk memperkecil dampak pelemahan ekonomi global terhadap Indonesia. Saat ini Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan paket kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut defisit anggaran Indonesia akan meningkat akibat berkurangnya mobilitas masyarakat karena menjalani physical distancing. IMF menyampaikan negatif itu sudah pasti di 2020, masalahnya seberapa dalam dan seberapa lama. Dan ini tergantung dari kemampuan semua negara untuk bersama-sama melawan pelemahan ekonomi. Untuk Indonesia, kita akan melakukan seluruh instrumen bersama-sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan seluruh instrumen di bidang ekonomi. Oleh karena itu, beberapa langkah yang kita sudah lakukan adalah pertama akan merelaksasi dari sisi moneter dan fiskal policy. Saat ini kami sedang memfinalkan keseluruhan paket yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak,
berbagai kementerian dan pemerintah daerah. KTT luar biasa G20 ini digagas Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. Sambutan Haji Salman bin Abdul Aziz Al Saud membuka KTT ini sekitar pukul 15 waktu Arab Saudi atau 19 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 20 negara anggota G20, 7 negara undangan, 9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional mengikuti KTT luar biasa G20 ini. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo berdiskusi secara virtual dengan para pemimpin negara anggota G20 dan anggota terkait lainnya, diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF. Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gimana videonya? Jadi ya sekali-kali kita kerjasama dengan Istana Negara, Jokowi. Nggak main-main loh itu, sama Sri Mulyani juga ternyata ya. Nah, tadi liputan ketika Presiden kita Pak Jokowi mengadakan pertemuan secara virtual di event G20. Mungkin nggak G20? G20 loh, G20. Paham ya? Nah, apa yang kamu lihat tadi? Apa? Jurus pemerintah menangani corona. Oke, ya, tadi sudah ditayangkan juga ya, ada keterangan teks seperti itu. Yang lainnya, oke. Melihat apa tadi? Kebijakan pemerintah menghadapi corona. Kebijakan pemerintah menghadapi corona. Ya, termasuk betul. Ada lagi mungkin? Apa itu? Pandemi COVID dan corona Indonesia. Oh, dampak pandemi. Memang COVID kemarin luar biasa tadi. Jadi dampaknya sampai kita aja diliburkan kan begitu. Kamu seneng nggak? Nggak seneng ya? Iya, nggak dapat uang saku itu masalahnya percaya. Masalahnya di situ, gitu ya. Nah, jadi masalah yang tadi dibahas di video ini yaitu tentang apa ya? Kebijakan pemerintah untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19. Ya, kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi. Menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memulihkan perekonomian Indonesia dari dampak COVID-19. Oh gitu. Jadi ya. Tadi disebutkan juga ya. Jadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi. Nah, kebijakan yang bisa diambil apa? Tadi sempat disebutkan kan tadi ada 2 kebijakan, yaitu moneter dan fiskal. Nah, kalau moneter kita kan sudah belajar kemarin. Nah, sekarang kebijakan fiskal itu apa? Saya punya video lagi. Gak apa-apa ya, lihat video-video terus ini. Gak apa-apa, gak panjang kok videonya. Coba lihat satu lagi ini, biar kita nanti akhirnya paham, bisa membedakan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Coba perhatikan. Nah, ini tentang kebijakan fiskal. Perhatikan baik-baik. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir supaya kita semua bisa mengerti apa yang disebut sebagai kebijakan fiskal. Selamat mengikuti. Kebijakan fiskal muncul pada tahun 1930. Kebijakan fiskal muncul karena kebijakan moneter tidak bisa mengatasi depresi ekonomi. Pada tahun 1930, banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan karena adanya perang dunia. Kebijakan fiskal dipelopori oleh John M. Keynes dalam buku The General Theory of Employment, of Interest and Money. Tujuan kebijakan fiskal pada saat itu adalah untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Slide berikutnya, pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bukti bahwa pemerintah atau government juga merupakan pelaku ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut sebagai
sebagai APBN. Tujuan dari kebijakan fiskal memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pengangguran. Yang kedua adalah menciptakan stabilitas harga, dan yang ketiga mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Di slide berikut ini kita akan membahas perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dasar perbandingannya ada pengertian, pelaksana, berhubungan dengan, berfokus pada, dan instrumen kebijakan. Untuk kebijakan fiskal, pengertiannya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Sementara pengertian dari kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Jadi ada perbedaan antara fiskal dan moneter. Jika fiskal menggunakan penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan moneter menggunakan jumlah uang yang berbeda. Yang kedua, pelaksana dari kebijakan fiskal dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sementara jika kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Lalu kebijakan fiskal berhubungan dengan APBN, yaitu pendapatan dan pengeluaran negara. Sementara kebijakan moneter berhubungan dengan bank dan kontrol pemberian kredit. Kebijakan fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau kenaikan pendapatan nasional. Sementara dalam kebijakan moneter lebih berfokus dalam stabilitas ekonomi, terutama stabilitas harga dan tingkat inflasi. Kebijakan fiskal instrumennya menggunakan tarif pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Sementara kebijakan moneter lebih cenderung menggunakan tingkat suku bunga bank dan kredit. Cukup ya, jangan terlalu lama-lama melihat video. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sebetulnya kebijakan fiskal ya. Nah, dari penjelasan yang tadi kan dijelaskan dari kebijakan fiskal seperti apa. Nah, sekarang saya mau tanya, dari pengamatan kalian, berarti yang dimaksud kebijakan fiskal tadi apa coba? Nah, Jaki, apa Jaki? Kebijakan mengatur anggaran negara. Kebijakan mengatur anggaran negara, bisa, betul. Lainnya mungkin punya pendapat. Apa itu kebijakan fiskal? Siapa namanya? Elsa. Kebijakan mengatur belanja. Kebijakan mengatur belanja negara. Ya, bisa belanja negara. Betul. Mungkin ada lagi? Apa itu kebijakan fiskal berdasarkan pengamatan kamu tadi? Ya, Ahmad. Kebijakan mengatur penerimaan negara. Kebijakan mengatur penerimaan negara. Bisa, betul. Nah, coba. Jadi kan ada anggaran negara. Terus tadi apa? Belanja negara, penerimaan negara. Jadi intinya dalam kebijakan fiskal itu adalah kebijakan untuk mengatur, betul yang kamu katakan tadi ya, yang kalian katakan, mengatur anggaran negara. Nah, anggaran negara jatuh meliputi apa aja? Ya, belanja negara dan penerimaan negara. Tadi oleh Elsa kan sudah disampaikan belanja negara, oleh Ahmad disebutkan. Ini Pak mengatur penerimaan negara. Nah, jadi itu saja nanti yang mau kita pelajari itu. Tapi tidak sekedar itu aja. Artinya akan lebih, silakan nanti dikupas yang lebih detail lagi ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, seperti biasanya nanti ya, silakan didiskusikan bersama kelompok kalian seperti biasanya. Kelompoknya nggak usah berubah ya, biar lebih seru. Maksudnya biar sama seperti kemarin. Ini termasuk tujuan belajar kita hari ini. Intinya begitu. Yang pertama, nanti coba kamu cari tahu tentang tujuan dan fungsi kebijakan fiskal itu apa nanti. Tujuan dan fungsi kebijakan fiskal. Jadi artinya pemerintah itu kenapa sih kok susah payah harus menerapkan kebijakan fiskal? Untuk apa gitu? Nah, nanti silakan
Nah, dicari tahu ya bersama teman-temannya di kelompok kalian. Kemudian yang berikutnya, sekaligus nanti silakan mencari tahu tentang komponen dan jenis kebijakan fiskal. Jadi berupa apa nanti cara-cara pemerintah nanti di dalam menerapkan kebijakan fiskal. Nanti silakan bolehlah melihat dari tayangan YouTube melalui HP kamu hari ini juga boleh. Kamu buka-buka buku kamu boleh, ada pasti ada. Nah, kemudian dampak dan peran kebijakan fiskal, dampak dan peran kebijakan fiskal dalam perekonomian. Setelah nanti artinya begini, setelah nanti pemerintah menerapkan ini, dampaknya bagaimana terhadap perekonomian? Dan peran kebijakan fiskal ini dalam perekonomian seperti apa? Pasti nanti akan kalian temukan, paham ya? Tapi maaf diskusi. Nah, sebelum kalian saya arahkan ke kelompok masing-masing, mungkin ada pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada tidak? Sementara nggak ada? Oke, sekarang seperti biasanya silakan kamu bergabung dengan kelompok kalian. Ya, tuh, silakan gercep gerak cepat. Komplit ya, semuanya penuh ini kelompoknya. Nah, nanti intinya yang akan Anda diskusikan bersama kelompok kamu itu 3 ini. Nah, setelah kalian menemukan materi-materi yang terkait dengan 3 ini, maka silakan selanjutnya kalian tuangkan ke dalam lembaran LKPD. Nah, sebagai gambarannya saja, coba lihat yang tanyakan berikutnya. Nah, ini jenis kebijakan fiskal nanti kalau kita kita kategorikan itu sebetulnya ada 2 nanti. 1 ekstraktif, 2 kontraktif, hanya 2. Kalau ekstraktif itu artinya pemerintah memberi kelonggaran dalam hal penggunaan anggaran. Hal ini seperti contohnya, jadi pemberian subsidi, terus kemudian menurunkan tarif pajak, itu masuk ekspansif. Maksudnya pemerintah memberi kelonggaran, maksudnya begitu kan? Nah, kalau kontraktif ini lamanya. Kontraktif ini lamanya artinya pemerintah memperketat penggunaan anggaran. Contoh, subsidi dikurangi, bahkan tidak ada subsidi. Tarif pajak dinaikkan, itu kontraktif. Nah, kalau ekspansif itu sama artinya dengan menambah jumlah uang yang beredar. Kalau kontraktif mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi nanti dasar kita berpikirnya untuk membedakan ekspansif dengan kontraktif begitu. Nah, yang ini tetap saya tanyakan biar kalian nanti tidak kebingungan ya untuk membedakan itu. Paham? Mungkin ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada ya? Oke, saya akan membagi KPD masih sama seperti kemarin. Jangan lupa yang kolom pertama ini nanti diisi kosakata yang kamu asing ditulis di sini, kemudian dijelaskan artinya juga. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian sekaligus untuk menyelesaikan atau mengatasi minat literasi kamu itu yang rendah. Oh ya. Jadi biar kamu itu rajin baca-baca gitu maksud saya. Oke, ini saya bagi, nanti langsung silakan dikerjakan diskusinya ya. Nah, ini punya Ahmad. Ini ngomongnya coba ditaruhkan. Kasihkan. Baik anak-anak, bisa kita mulai ya. Waktu kamu 20 menit untuk diskusi saja. Nanti setelah itu seperti biasanya kita presentasinya ke depan ya. Oke, silakan dikerjakan. 20 menit mulai dari sekarang. Silakan.
HP-nya bisa digunakan, punya kuota kan ya. Kalau nggak punya ya menggunakan fasilitas sekolahan. Tapi nggak boleh turun, kelas saja dulu. Ya kelompoknya Jaki beda, mungkin ada pertanyaan kurang jelas, ada ya. Kelompok empat. Mungkin ada yang didiskusikan dengan saya, mungkin ada apa, masalah apa? Dampak dari kebijakan yang begini. Kebijakan fiskal nanti kan sebetulnya mengatur juga, jadi ekspansif atau kontraktif, jadi mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Intinya dua ini. Nah, terus kemudian dampaknya di dalam perekonomian bagaimana? Ya, kita tinggal lihat. Ini mau mengatur penerimaan negara, apa mengatur pengeluaran negara? Kalau mengatur pengeluaran negara, dilihat kembali pengeluaran negara itu bisa berupa subsidi, kemudian banyaklah bantuan yang lain. Nah, kalau misalkan pemerintah maunya itu memperbesar subsidi, maka dampak yang akan masyarakat rasakan apa kira-kira? Tentunya terkait dengan kesejahteraan. Terus kemarin BLT, terus kalian sekolah ini sudah mendapatkan SM. Nah, itu termasuk diambilkan dari anggaran itu. Nah, jadi kalau mengambil kebijakannya itu dari sisi itu dampaknya seperti itu, jadi kesejahteraan masyarakat. Tapi sebenarnya kalau misalkan pemerintah itu nanti di dalam penerapan kebijakan fiskal tidak memperbesar pengeluaran, misalkan mengaturnya pengeluaran dikecilkan, subsidi dikurangi. Nah, itu apakah itu kesejahteraan masyarakat? Ya, dan juga kalau pemerintah nanti berniat untuk mengurangi subsidinya, itu artinya bahwa pemerintah punya pertimbangan tersendiri. Contohnya aja ya, mengurangi subsidi seperti kemarin harga BBM kan naik. Itu sebetulnya pemerintah sedang mengurangi subsidi di sektor BBM. Tapi kita menjadi di apalagi untuk beli pertama kan jadi mahal kemarin. Motor kamu pakai bensin awal. Kali pertama campur aja loh, yang penting jangan campur air lah. Nah, itu berarti subsidi kan dikurangi. Apakah nanti berarti masyarakat sebenarnya kan juga akan menurun? Tidak juga. Ternyata kalau kemudian kemarin di pertengahan Desember kita lihat, saya melihat tetangga itu pada menerima bantuan ya, nggak tahu bantuannya apa sih sebetulnya, tapi kok saya benar-benar itu ini kompensasi subsidi BBM. Jadi mungkin karena BBM itu subsidinya dikurangi, nah, uang yang biasanya anggaran yang biasanya diberikan untuk subsidi BBM itu mereka dialihkan ke masyarakat yang paham ya, sehingga mereka tetap memiliki daya beli. Nah, kalau begitu kan bisa disimpulkan kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal tetap walaupun stabil dan pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Jadi itu nanti di kelas di bab berikutnya ya, masih jelas ada pembahasan secara khusus tentang pajak dan subsidi. Setelah ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi intinya itu mengatur pajak dan subsidi. Kalau pajak berarti penerimaan negara, kalau subsidi pengeluaran itu sedukung begitu. Nah, kemudian secara umum bahasanya adalah ini ekstraktif dan program ya. Saya tinggal di nomor 9. Wajah. Kan nomor 10 ya? Iya.
Gimana nih? Ada permasalahan mungkin yang perlu didiskusikan dengan saya? Ada permasalahan yang perlu didiskusikan dengan saya? Coba diganti. Apa? Coba disampaikan. Pajak dan subsidi. Kalau pajak dengan subsidi itu musuh. Kalau pajak iuran wajib dari rakyat kepada negara yang besarnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu pajak itu kadang tahun kemarin dengan sekarang berbeda. Karena apa ya? Mungkin undang-undang yang berlaku. Kenapa kok undang-undang dirubah-rubah? Dan tentunya disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara. Contoh aja yang paling mudah ya, yang mungkin kalian pernah mengalami itu pajak kendaraan bermotor. Kemarin dengan sekarang beda. Pernah bayar nggak? Bayar ya, bayar betul ya. Ojo suka bayar ya. Kan bayar. Jadi pajak itu ya sekali lagi iuran wajib dari rakyat kepada negara. Nah nanti bisa saja tarik itu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kalau subsidi tadi saya katakan lawannya kan begitu. Kalau pajak dari rakyat ke negara. Nah kalau subsidi sebaliknya dari negara ke rakyat. Jadi berupa bantuan seperti yang kamu sedang alami, yang kamu memulai di ASN. Semuanya dapat dikasih. Ada yang penting. Oh sekarang PP itu ya sama itulah. PP itu juga bentuk bantuan untuk subsidi di sektor pendidikan. Nah itu bagian dari kebijakan fiskal juga sebetulnya. Cuma negara kan nggak mau serta-merta, ini kebijakan fiskal nih, ini berupa KIP gitu ya. Nah bentuknya nanti istilahnya beda-beda. Tapi tetap itu namanya subsidi. Jadi bedanya di situ ya. Kalau pajak dari negara, kalau subsidi dari negara ke, nah itu tujuannya apa gitu. Kalau kita belum pikir kenapa sih negara kok susah-susah ngasih uang gitu. Sebetulnya juga untuk kesejahteraan. Nah, lupa itu uang yang dikasihkan ke rakyat itu sebenarnya dari mana? Dari pajak. Oleh karena itu kita wajib bayar pajak. Kalau memang kita punya beban untuk bayar pajak. Jadi kelak nanti kalau kamu sudah bekerja ada namanya pajak. Kamu akan dipungut pajak penghasilan. Kamu harus bayar, jangan protes, karena apa? Itu kan iuran dari rakyat kepada negara kembali ke rakyat berupa bantuan dan uang. Itu prosesnya seperti itu. Jadi seperti ini apa? Bayar negara berapa enggak? Bayar uangnya bagus. Nanti uangnya kan kembali ke kita lagi. Walaupun cara tidak langsung, bukan berarti bayar terus besoknya kembali ke samsat balikan lagi uangnya tidak. Cuma bentuknya nanti kembalinya ke masyarakat maksud saya. Jadi dia bervariasi. Variasi ini disesuaikan dengan kondisi kebutuhan bersama. Kemarin pada waktu COVID tadi ditunjukkan ditanyakan pada waktu COVID sampai muncul bantuan kemarin, bantuan langsung tunai biaya sudah lama sejak dulu ada. Bantuan untuk COVID kan saya juga nggak, soalnya kita nggak dapat kan. Jadi kan rutin ya yang tadi saya sampaikan berupa bank. Menurut saya ada yang berupa berapa yang kotor, beras yang pasti itu dari mana? Ya kasih negara, yang negara peroleh dari masalahnya dengan pajak-pajak. Itu pentingnya pajak seperti itu. Nah hari ini kita belum bisa membahas khusus pajak. Nanti di bab berikutnya setelah APBN kita akan, setelah ini kita ke APBN, tapi kita nanti ke pajak dan temannya setiap subsidi. Ada lagi yang kita paham ya pajak itu apa dulu? Soalnya ini memang komponennya kebijakan fiskal, pajak maupun subsidi. Soalnya kan kalau kebijakan fiskal kan mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluarannya apa? Subsidi. Penerimaan negara apa? Sama artinya seperti itu. Ada lagi kan? Saya tak ke kelompok lainnya. Berapa ini? Kelompok satu ya? Nomor kita maksudnya berapa? Ini Kaisar Nampal, ini Sultan Nampal. Nah ini yang akan saya lupa. Rusia. Kalau Rusia pasti maksudnya belakangan.
Gimana kelompok 1 mungkin ada yang perlu saya bantu untuk diskusi? Yang keras coba ya. Ya. PDB ya. GDP. PDB itu produk domestik bruto. Untuk tahu ya, domestik itu. Nah, sekarang saya tanya, kemarin kembali enggak? Nah, di sana kita akan ketemu tulis asing dan tulis domestik. Nah, kalau tulis domestik itu adalah orangnya berasal dari mana? Indonesia. Jadi kalau domestik berarti itu terkait dengan wilayah kita. Ya, paham ya? Nah, ini cara kita untuk membedakan antara PDB dan apa tadi yang tadi maksudnya? GDP, ya PNP, PDB dan gitu. Nanti itu ada lagi kalau istilahnya jadi GNP dan GDP, tapi sama ya. Jadi bedanya GNP. Nah, coba saya tulisnya di balik sama. GNP nanti musuhnya biasanya GDP, gross nasional produk, gross domestic. Ada lagi yang disilakan kalau ini PNB, ada lagi terus ini PDB, produk domestik bruto. Nah, masing-masing ini bedanya kan ada di nation dan domestik. Di F dan D, kalau ini domestik, kalau ini nation. Ini sama nanti nation, domestik, tapi dua-duanya ini sama. Nah, ini kalau domestik itu kan dalam negeri. Nah, sedangkan baik nanti PDB, GNB dan seterusnya, itu cara kita untuk membedakannya adalah di antara ini nation atau domestik. Kalau domestik berarti kan orang-orang yang ada di wilayah itu. Kalau sudah misalkan PNB itu nation bruto, nation itu kalau kita bicara tentang itu kan nasional terkait dengan kebangsaan. Jadi artinya ini kan kaitannya dengan pendapatan nation bruto, nasional bruto. Ini berarti pendapatannya bangsa atau masyarakat yang keturunan Indonesia, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu yang punya pendapatan tidak, caranya dia mendapatkan pendapatan tidak di dalam negeri Indonesia saja. Ada yang menjadi TKI di Malaysia, di Arab, di mana gitu. Kalau kemudian kita diminta untuk coba hitung PNB, produk nasional bruto, berarti kan akan kita hitung itu datanya adalah orang-orang Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Paham ya? Nah, tapi kalau nanti itu PDB, produk domestik bruto, berarti hitung orang-orang yang bekerja di wilayah Indonesia. Nggak peduli itu orang asing maupun orang asli Indonesia. Indonesia juga punya orang asing. Seperti misalkan waktu kemarin, sekarang pun masih mungkin ya, yang sedang membangun proyek jalan tol, itu kan ambil tenaga kerja dari Cina, ya kan dari Cina ya. Nah, itu nanti kalau kita menghitungnya PDB, produk domestik bruto, penghasilnya orang-orang Cina itu tetap dihitung, masuk dihitung maksud saya ya. Tapi kalau perhitungannya adalah PNB, produk nasional bruto, nation dan nasional, nah yang orang asing ini tidak masuk hitungan. Yang dihitung kemudian siapa? Ya orang Indonesia asli Indonesia saja, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kebijakan fiskal memang terkait dengan itu. Memang kebijakan fiskal itu tujuannya salah satunya itu untuk menstabilkan kondisi PNB dan PDB. Betul sekali. Itu pertahanan. Nah, bagaimana Pak? Menghitung kemarin kan pendapatan nasional sudah jelas. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sudah ya? Jangan pindah ke kelompok lain. Ini siapa namanya? Charles? Ani, rumahnya mana? Kok pernah tahu gitu? Di tetangga saya ada yang mirip-mirip gitu.
Hari 5% berapa? Oh iya, ini manis ini. Nah, mengambil nilainya harus begini, nanti nggak tapi ini kalau berapa ini? Jadi kemarin nggak masuk kemana aja? Sakit? Oh iya, ada acara mantenan. Enggak. Kira yang jadi manten terus berani ya. Nah, kalau berapa? Satu parah. Kontak. Mantap juga. Gaya juga. Sudah diminta sana katanya tadi. Ada yang mungkin perlu diskusikan bersama saya nih. Apa? Tentang apa? Oh iya. Kenaikan harga BBM ya kan? Gitu ya. Sebetulnya kalau secara pribadi saya itu merasa rugi. Biasanya saya kalau beli bensin pertama, saya maunya kan pertama biar keren, larinya kenceng itu merasa rugi sebetulnya. Tapi kalau kemudian kita kembalikan untuk pertimbangan sebetulnya tidak tinggi. Karena apa? Kenapa sih kemarin kok BBM naik? Karena mereka itu mengurangi subsidi, jadi subsidi dikurangi. Akhirnya BBM-nya naik. Jadi jujur sebetulnya kenapa sih bensin di Indonesia atau berbagai Indonesia itu harganya kok rendah? Misalkan ya kemarin aja berapa sih sebelum kenaikan pertama itu 9.900, tahu-tahu naik kapan dari 14 berapa? Nah itu karena pemerintah mengurangi subsidi. Jadi harga aslinya berapa Pak? Ya harga aslinya harga internasional misalkan 15.000 gitu ya. Tapi kalau kita belinya cuma misalkan 10.000, ini 5.000 itu pemerintah yang kasih. Jadi setiap kali kita datang ke pom bensin beli 1 liter 15.000, sebetulnya kan kita bayarnya harus 15.000 kalau pakai harga internasional. Tapi kalau kita belinya bayarnya cuma 10.000, ada yang beli 5.000. Pertama baiknya tapi kemarin nggak baik untuk kamu kan gitu ya. Loh kenapa kok nggak baik? Nah kita jadi mahal ya Pak, 14 berapa sekarang turun. Kemarin saya beli pertama full jadi 12 saya penuhi gitu. Saya penuhi motor, saya penuhi semua itu bensin. Nah apakah itu tidak memberikan kalau kita berpikir sebetulnya buktinya kenaikan BBM itu kan pada bulan apa ya kemarin November atau Oktober ya ya kan naik kan kalau kabut soalnya kan jatah-jatah itu ini harus sekian dalam 5 hari ya sekarang akhirnya biasanya dalam 4 liter jadi cuma 3 liter kurang. Nah tapi pertengahan Desember kemarin menunjukkan sekali tetangga saya itu menerima bantuan. Saya tanya, betulnya saya nggak antri untuk siapa tahu saya dikasih gitu ya. Saya cuma ingin tanya itu kok bagi-bagi apa itu? Nggak salah apanya nanti sudah. Saya tanya sama saya tanya ke Pak RT ya. Sama ini Bapak apa sih Pak ada bagi-bagi ini? Dan katanya nah dari situ kemudian saya memperkirakan dan menyimpulkan jadi kemarin pemerintah itu mencabut subsidi BBM mungkin memang digunakan atau dialihkan untuk kemudian diberikan kepada masyarakat ini. Nah kita biar ngomong dulu. Jadi menurut kalian bagaimana? Solusinya apa tidak? Tidak ya? Tidak ya? Jadi pemerintah itu ya, bukan dia ya, pemerintah itu bisa berkata kira-kira nanti kalau yang minyak ini saya kurang saya pindah ke sini yang malam ini yang menengah atas itu tidak pernah rugi tidak?
Buktinya apa? Meskipun BBM naik, tetap mampu beli. Ya kan? Mampu beli. Nah, kemudian yang menengah bawah, karena namanya juga bawah, sebenarnya apa-apanya deh. Kemudian kan ada bantuan, supaya yang menengah bawah itu bisa beli barang kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhannya yang lainnya bisa terpenuhi secara sempurna, maka pemerintah dibantu dengan pengalian dana dari subsidi berimbang lagi. Jadi tidak merugi. Iya, betul. Jadi memang BBM kita itu kan ada juga yang sama, maksudnya pemerintah yang menengah bawah belinya harus bertarik, yang menengah atas wajib bertambah. Sebetulnya begitu pemerintah. Orang Indonesia mohon maaf, tahu sendiri ya. Kayak petralik, padahal petralik itu di negara nggak sama tuh bahannya. Aku biasanya petralik pertama, enaknya. Coba kapan-kapan diganti petralik, sebenarnya nggak nyaman. Lalu ini kerjaan online masih ya, bagus sekali. Sampainya juga beda. Ya, masih. Alasannya ya, kalau kita jangan gaya-gaya lagi seperti ini. Ada lagi pertanyaan mungkin. Jadi tidak hanya dijawab kerja, soalnya pemerintah sudah memperhitungkan baik-baik masalah itu. Saya itu sering hebat gini. Demo, nanti pemerintah berkurang. Mereka itu tidak tahu bahwa penatapan negara itu susah. Coba sekarang dibalik sudah biar dia ganti presidennya sama pemerintahnya. Nanti Pak Jokowi tinggal melihat mampu tidak? Saya yakin tidak mampu. Ya kan nggak segampang itu maksud saya. Jadi besok kalau jadi mahasiswa nggak boleh seperti itu. Jadi harus selektif, ya. Jangan mudah dipengaruhi. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya. Bagaimana dengan kelompok-kelompok lainnya? Saya kok jadi ngobrol-ngobrol sendiri saya. Gak apa-apa tapi ya. Sudah selesai belum? Bisa mulai tampil. Nah, saya mau tanya, siapa nanti yang tampil presentasinya menggunakan PPT sepok? 1, 2, 3. Ini lisan aja. Ini menengah bawah biar lisan aja. Bisa dimulai ya? Bisa dimulai. Baik, sekarang siapa yang akan kelompok mana maksud saya? Kelompoknya siapa yang mau memulai presentasi? Coba. Ini Kaisa, kelompok 1. Boleh. Yang prestisnya mana prestisnya? Ini membawakan tentang amanah. Tujuan kebijakan. Ini kan betul ini ya, PPT-nya ya? Oke, silakan. Siapa yang mau tampil semuanya apa beberapa? Oh, 2 aja, oke. Kelompok yang lain tolong memperhatikan baik-baik. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang sedang tampil, silakan, boleh, saya gitu. Nah, yang menjawab apakah harus selalu yang sedang tampil? Ya tidak, mungkin teman-temannya juga ikut membantu menjawab, boleh. Ya, atau yang anggota kelompok yang masih bertahan di bangkunya boleh ikut menjawab, ya. Siap? Oke. Oh, ini responnya. Kamu tinggal kita lihat.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tujuan kebijakan fiskal. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novita Setiawanda, nomor absen 27. Dan ada Sultan, Kaisa, serta Hani. Kebijakan fiskal, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik. Atau kebijakan dilakukan dengan cara penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Meningkatkan PDB atau PDB adalah dan PDB negara dan PDB per kapita. Kebijakan fiskal akan memengaruhi berbagai lini ekonomi sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal, maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor bersamaan dengan perekonomian yang terus tumbuh. Sektor industri semakin besar dan pendapatan negara semakin besar, maka akan mengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan masyarakat juga akan semakin tumbuh karena pasar tenaga kerja tumbuh seiring meningkatnya tingkat penumpang. 2. Meningkatkan lapangan kerja. Ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah langkah yang tepat, maka ini akan membantu berkembangnya perekonomian. Seiring berkembangnya ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja juga akan ikut berkembang. Dan ini sama artinya dengan telah meningkatkan lapangan kerja. 3. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian, khususnya pada harga barang-barang di pasaran. Pada komponen ini, pemerintah berwenang untuk mengatur batas harga pada beberapa produk tertentu, sehingga harganya tidak akan berubah sekalipun permintaan atau penawaran turun. Silakan teman-temannya diberi kesempatan untuk menanggapi. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ya, menyebutkan nama ya, sambil berdiri. Perkenalkan, nama saya Aman Fitila, dan saya Muhammad. Jadi kan sudah dijelaskan, disampaikan bahwa salah satu dari tujuan fiksi adalah dapat meningkatkan sarana tenaga kerja. Nah, yang kami ingin tanyakan, bagaimana cara atau contoh bukti bahwa melalui kebijakan fiksi maka akan dapat meningkatkan sarana tenaga kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerapan kebijakan fiskal yang tepat maka akan membantu berkembangnya perekonomian. Nah, seiring berkembangnya perekonomian, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja juga ikut berkembang. Artinya kebutuhan akan tenaga kerja juga akan ikut meningkat. Dengan kata lain, kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan juga akan ikut meningkat. Lalu bagaimana cara penerapan dari kebijakan fiskal itu sendiri? Caranya adalah lebih menggiatkan sektor usaha dengan memberikan bantuan berupa subsidi. Subsidi itu sendiri adalah merupakan suatu komponen dari kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah. Subsidi itu sendiri bisa dialokasikan kepada sektor usaha maupun industri berupa pendanaan modal usaha, atau bisa diberikan kepada masyarakat langsung berupa seperti bantuan langsung tunai atau BLT, atau seperti yang baru-baru ini adalah pengalihan subsidi BBM yang langsung diberikan kepada masyarakat langsung. Apakah ada yang ditanyakan? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dharma Kusuma. Saya masih
masih penasaran tentang alokasi subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat seperti yang tadi disebutkan, yaitu BLT dan sebagainya. Maksudnya bagaimana dari BLT dan sebagainya? Kok akhirnya bisa dikatakan akan dapat menggiatkan sektor usaha? Saya akan menjawab. Maksudnya adalah dari BLT itu akhirnya masyarakat akan tetap memiliki daya beli. Artinya memiliki kekuatan atau daya untuk membeli barang-barang kebutuhannya yang telah diproduksi atau yang telah dihasilkan oleh sektor dunia usaha. Dengan demikian, distribusi produk dari sektor usaha akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga roda perekonomian akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ada lagi mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada silakan di. Ya. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 2 sih? 1. Kelompok 2, tapi penampilannya yang pertama ya maksudnya. Tadi kok bisa ada kelompok 2 maksudnya. Baik. Oke. Nah, selanjutnya kelompoknya siapa yang mau tampil? Tadi sudah dibuka dengan baik oleh kelompoknya Caisa tadi. Ya. Yang berikutnya siapa coba? Kelompoknya beda. Enggak pakai PPT ya? Oh enggak, ini kelas menengah bawah. Silakan. Berapa teman yang mau tampil? Oke, silakan. Ini saya tutupnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saya dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Zaki Naufal Terbiasa dari kelas 4 absen 19. Dan di sana ada kelompok saya, ada yang ini, ada Asyik Berlia dan ada Dimas Ayu. Oke, sini kita mau bahas apa? Sebelum kita masuk ke materi utama yang akan saya bahas bersama teman saya ini, kita flashback dulu. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga pemerintah. Jadi bisa dikatakan kebijakan fiskal ini adalah kebijakan dari pemerintah yang digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam belanja negara ini. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, masuk materi pertama yaitu fungsi kebijakan fiskal. Pertama, fungsi alokasi. Mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah dapat menyediakan barang yang sifatnya umum, sedangkan barang yang sifatnya privat akan diproduksi oleh swasta. Oke, tadi sudah disampaikan yang pertama adalah fungsi alokasi. Kita kalau pengen simpelnya, kita bisa saja tentang kata aslinya fungsi alokasi. Itu ada alokasi. Apa sih alokasi? Nah, alokasi itu adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti menyediakan, menyiapkan alokasi. Berarti jika ada di situ fungsi alokasi, berarti fungsi kebijakan fiskal di sini adalah untuk menyediakan, tadi seperti disebutkan, menyediakan barang umum atau barang privat yang digunakan untuk kebutuhan pemerintah dan negara. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan
bertujuan untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Fungsi ini akan dapat menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang memadai. Oke, misalnya yang kedua kita mendapatkan yang namanya fungsi stabilisasi. Diambil dari kata stabil, yang artinya terkontrol atau teratur. Ya, stabil berarti pemerintah di sini menggunakan kebijakan fiskalnya untuk menstabilkan penerimaan dan pengeluaran negara yang diperuntukkan untuk masyarakat sehingga terciptanya keseimbangan ekonomi yang ada di negara tersebut. Oke, selanjutnya. Yaitu yang ketiga, fungsi distribusi, menentukan bagaimana cara pemerintah untuk mendistribusikan dananya ke seluruh segmen ekonomi, sehingga pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan. Pendistribusian hasil pembangunan secara adil dan merata ini dapat tercapai karena pungutan pajak. Penerimaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan subsidi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya subsidi tersebut akan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Oke, yang terakhir tadi ada fungsi distribusi, di mana distribusi itu adalah bisa diartikan sebagai penyaluran. Berarti di sini pemerintah akan menyalurkan dana anggaran dari negara untuk kebutuhan-kebutuhan penting yang sekiranya perlu difokuskan dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Misal kemarin untuk bantuan COVID-19 dan bantuan lainnya. Nah, itu adalah contoh distribusi dari fungsi kebijakan fiskal yang kita pelajari tadi. Mungkin sekian dari saya. Mungkin apabila kurang jelas ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan, mungkin temannya ada yang ingin menanya. Oh, iya. Namanya siapa? Nama saya dari Kasubag. Saya mau bertanya terkait dengan fungsi distribusi. Tadi kan disampaikan bahwa fungsi ini terkait dengan cara pemerintah untuk mendistribusikan dananya ke seluruh segmen ekonomi, sehingga pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan. Kalau kemudian kita berpikir tentang ini, kondisi keuangan negaranya termasuk minus atau kekurangan, lalu bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk mewujudkan fungsi tersebut, yaitu mendistribusikan dana ke seluruh segmen ekonomi. Pertanyaan saya, apakah uang negara kita ini akan cukup untuk keseluruhan segmen pasar? Jadi untuk pertanyaan yang diajukan oleh Masnya tadi, kalau kita bicara cukup atau tidaknya dana anggaran pemerintah, terutama negara kita Indonesia ini, ya mungkin bisa dibilang tidak. Tapi pemerintah pasti punya cara dan punya banyak akal untuk mensiasati hal tersebut. Dengan apa? Dengan contohnya menaikkan pajak. Pemerintah akan menaikkan pajak ketika negara membutuhkan dana tambahan untuk melakukan atau untuk mendanai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah akan mengurangi subsidi yang diedarkan ke masyarakat. Seperti kemarin kita beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan adanya kenaikan harga BBM. Nah, itu bukan harga BBM-nya yang naik sebenarnya, tapi subsidi pemerintah yang dikurangi oleh pihak berwajib. Jadi subsidi pemerintah untuk masyarakat, misal harga BBM dipatok dengan harga kita belum saja, misalnya kemarin pertama mungkin harga internasionalnya itu 15.000 atau sekian. Nah, kemarin dijual hanya dengan harga 9.000 berapa itu, berarti yang 5.000 itu ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi tersebut. Kita hanya membayar sisanya. Nah, apabila pemerintah membutuhkan dana tambahan, pemerintah akan mengambil dari dana subsidi tersebut. Berarti subsidi yang sebenarnya harusnya dialurkan atau diarahkan ke arah subsidi BBM itu akan dipotong atau diambil untuk kebutuhan lainnya, sehingga mengakibatkan BBM atau harga BBM di masyarakat naik dan mengakibatkan kenaikan BBM kemarin. Oke, sudah benar setelah ada yang menanyakan. Ada yang mau bertanya?
Perkenalkan, nama saya Eka Widuna Rahmani. Saya mau bertanya, bagaimana dampak kebijakan fiskal dalam perekonomian? Dampak kebijakan fiskal dalam perekonomian yaitu satu, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Nah, maksud dari mempengaruhi tingkat pendapatan nasional adalah di mana pemerintah dapat mempengaruhi atau mengatur pendapatan nasional negara melalui kebijakan tersebut. Apakah pemerintah itu ingin menggunakan penerimaan pendapatan negara itu dari sektor apa atau sektor apa, atau dari mungkin sektor subsidi untuk kebutuhan lainnya seperti itu. Oke. Yang kedua yaitu pemerintah dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Nah, dalam sektor kesempatan kerja ini usaha pemerintah dilakukan melalui subsidi, di mana pemerintah akan mensubsidi barang-barang atau kebutuhan masyarakat yang sekiranya mungkin dapat membantu masyarakat untuk menangani permasalahan ekonomi. Misalkan mungkin UMKM di Indonesia ini banyak yang seimbang ataupun belum bisa dikatakan sepadan dengan kebutuhan, maka pemerintah melakukan subsidi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional. Dengan cara menaikkan atau menurunkan tarif pajak, pemerintah dapat mempengaruhi investasi nasional. Karena tarif pajak itu akan membuat investor juga akan memikirkan bagaimana atau trik apa untuk cara apa untuk investasi. Mungkin investasi kita nggak usah mikir ke investor besar dulu, kita berbagi saja, nanti bisa berinvestasi melalui apa yang ada di digital atau di apapun tempat-tempat untuk berinvestasi. Nah, apabila tarif pajak itu diatur atau dinaikkan oleh pemerintah, itu akan sangat mempengaruhi proses investasi yang kita lakukan, keuntungan, kerugian, dan sebagainya. Oke, Dan keempat yaitu pemerintah dapat mempengaruhi kontribusi perdagangan nasional. Pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan penerimaan negara, di mana negara itu pasti mengalami atau membutuhkan suatu stabilitas ekonomi yang harus ditandai dengan pendapatan negara dan juga pengeluaran negara. Di mana pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan, karena apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan kita bisa terjadi inflasi permasalahan ekonomi. Nah, dengan kebijakan fiskal ini pemerintah akan mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara yang dilakukan. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Ada yang lain lagi? Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lanjut. Untuk kelompok berikutnya. Yo, ya, Ahmad, boleh. Pakai PPT atau lisan? PPT. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eka Widuna Rahmani. Saya Dista Nurhaliza. Dan di sana ada teman-teman saya
aja nih. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengatur fiskal atau pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tak langsung. Dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Begitu pula sebaliknya, apabila tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat membelanjakan uangnya sehingga dapat menaikkan inflasi. Kedua, kebijakan pengeluaran. Komponen ini berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara yang telah diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan untuk berbagai macam bidang, contohnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. 3. Kebijakan investasi serta kebijakan disinvestasi. Tujuan komponen kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berada dalam keseimbangan sehingga optimalisasi investasi perlu dilakukan. Investasi adalah kegiatan perusahaan untuk menambah aset demi mengembangkan perusahaan. Sementara itu, disinvestasi adalah mengurangi aset yang dimiliki. 4. Kebijakan pengelolaan hutang. Komponen kebijakan pengelolaan hutang atau surplus ini dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah tersebut lebih besar dibanding dengan anggaran yang telah dihabiskan oleh negara tersebut, sehingga negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang baru. Sekian prestasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan mungkin teman yang lain ada yang menanyakan, menanggapi. Boleh siapa saja. Jangan lupa nanti menyebutkan nama ya waktu bertanya. Siapa? Oh ini Astrid. Apa saya Pak Astrid? Investasi adalah kegiatan perusahaan untuk menambah aset demi mengembangkan perusahaan. Sementara itu, investasi adalah mengurangi aset yang dimiliki. Tujuan komponen kebijakan ini adalah optimalisasi investasi agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berada dalam keseimbangan. Nanya lagi mungkin saya. Oh ini. Siapa namanya? Saya yang 25. Ya. Bagaimana melalui pengaturan perpajakan inflasi dapat teratasi dan bagaimana caranya? Saya isi menjawab. Cara mengatasi inflasi adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang. Begitu pula sebaliknya, apabila tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat membelanjakan uangnya, sehingga dapat menaikkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang merupakan pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan
31 ini mau ini ya. Oke, silakan. Mau nggak mau harus ambil ini. Pakai TPT ya. Coba tulisnya. Siapa yang ambil? Apa materinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad dari kelompok 4 Perkenalkan nama saya Dr. Sukma dari kelompok 4. dan rekan kelompok kami di sana ada Renenda, Kita, dan Astronomi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus ini untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Untuk mencapai nilai surplus pada anggaran negara biasanya dilakukan dengan memperkecil anggaran untuk belanja. Dua, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Jenis ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Biasanya kebijakan ini diambil oleh menyuntik perekonomian agar lebih bergeliat. Dalam artian pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih berkembang. Tiga, kebijakan fiskal seimbang. Jenis kebijakan fiskal ini merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dana. Nilai ini memiliki sisi positif dan negatif. Dalam kondisi yang seimbang, berarti pemerintah tidak perlu untuk melakukan pengalihan dana atau utang, sehingga otomatis kondisi utang negara dan akan terjaga. Sebaliknya, kondisi yang seimbang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian yang menarik. 4. Kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Saat kondisi ekonomi mulai normal, maka pemerintah bisa mulai mengetatkan belanja dan meningkatkan pendapatan. Ini untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebaliknya, dalam kondisi yang tidak pasti, pemerintah bisa melonggarkan belanja sehingga terjadi defisit. Tujuannya agar ekonomi bisa lebih giat setelah diinjeksi sejumlah dana baru lewat peningkatan nilai belanja. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada yang ditanyakan. Siapa namanya ya? Dikenalkan dulu ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin pertanyaannya dari luar topik yang Anda sampaikan. Bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dalam kegiatan ekonomi? Dengan caranya adalah dengan mengatur penerimaan serta pengeluaran pemerintah atau negara. Singkatnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik.
dari diskusi tadi, menurut pendapat dari kelompok 4, peran dari kebijakan fiskal dalam perekonomian apa ya? Jadi, peran dari kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah dapat menurunkan tingkat inflasi, dapat meningkatkan produk domestik secara utuh, dapat mengurangi tingkat pengeluaran, dapat mengurangi tingkat pengangguran, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dapat meningkatkan stabilitas perekonomian. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presisnya. Baik anak-anak, sekarang konsentrasi ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Sebelumnya tapi kita aplaus meriah buat kelas kita ya. Besok kita enaknya gurunya ganti kamu aja gimana? Kayaknya tambah hari kamu kok tambah pinter. Begini ya, sebelumnya ada pertanyaan terakhir yang mungkin perlu kita bahas ya, karena ini katanya tapi di luar konteks gitu. Tentang cara mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal. Nah, ini sesuai dengan yang kemarin maksud saya kan kita bahasnya awalnya kan inflasi, terus kemudian caranya untuk mengatasinya bagaimana? Kemudian ada juga tamaran kebijakan. Moneter sudah kita bahas kemarin. Sekarang fiskal. Lalu caranya bagaimana pemerintah ini misalkan untuk mengatasi fiskal? Ya mudah. Kalau fiskal kan mengatur uang. Misalkan maksud saya begini, kalau fiskal itu digunakan untuk mengatur uang, ya yang berarti nanti jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa dikurangi dengan cara contohnya. Tadi sudah disebutkan betul sekali, yaitu dengan cara menaikkan tarif pajak. Kemudian bisa dengan mengurangi atau membatasi subsidi. Contohnya biasanya kalau kalau ada misalkan jalan rusak, gedung rusak, dan sudah pemerintah langsung mengucurkan dana untuk perbaikan. Kalau memang kebetulan pemerintah menghendaki untuk membatasi subsidi, biasanya itu ditunda. Bukan kemudian tidak akan diberi, tidak, hanya pelaksananya ditunda, biasanya begitu. Paham ya? Tapi suatu saat kalau memang ekonomi pulih akan dikembalikan, artinya akan diberikan subsidi untuk perbaikan fasilitas yang rusak ini, biasanya begitu. Jadi caranya bagaimana untuk mengatur jumlah peredaran uang ketika inflasi, yaitu menaikkan tarif pajak, mengurangi belanja negara, begitu saja. Nah, kalau kemudian bagaimana yang diatur itu barangnya melalui kebijakan fiskal. Nah, nanti biasanya pemerintah akan memberikan subsidi kepada sektor usaha. Jadi misalkan subsidi ke perusahaan berupa pengadaan atau menginvestasi modal dalam bentuk barang, misalkan perusahaan dibantu oleh pemerintah untuk dibantu dalam bentuk pengadaan barang modal, contoh mesin-mesin begitu. Nah, maksudnya apa? Supaya kalau ada tambahan modal seperti ini, perusahaan akan bisa memacu kapasitas produksi sehingga jumlah barang yang berada di masyarakat akan bertambah, sehingga jumlah antara barang yang beredar dengan uang yang beredar menjadi seimbang sesuai kebutuhan. Begitu saja. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi-materi yang sudah kamu bahas tadi ke saya, maksudnya. Ada tidak? Tidak ada ya? Belum? Baik. Sekarang tadi KPD yang sudah saya bagi sudah dikerjakan apa belum? Sudah. Waduh. Oke, silakan dikumpulkan. Saya mau mengevaluasi. Saya tunggu di sini ya. Kemarin jualannya siapa ya? Saya. Nomornya saya. Yang belum nomornya siapa?
diumumkan tidak? Ya. Nah, coba perhatikan. Kita mulai dari yang juara bertahan kemarin, kelompoknya Caisa. Ini hasilnya lumayan terpenuhi gitu ya. Kandidat. Saya taruh di sini masih kandidat. Maksudnya kemungkinan juara lagi. Ini kita masuk ke kelompoknya Astin. Kelompoknya Astin centangnya terlalu besar-besar, sama dengan IPA kelompoknya. Tapi bagus, imbang dengan penyanyi Caisa, terpenuhi semua. Nah, kemudian Ahmad Ubaidillah, nama kosong sekali ya. Nah, lumayan bagus. Imbang yang bertiga, imbang. Nanti kita lotre kalau memang imbang. Selanjutnya yang ini, Asih Dwi Aprilia. Nah, yang bawah centangnya bagus-bagus. Ini luar biasa ini, sampai tempatnya tidak cukup untuk literasinya, sampai tambah-tambah kesini. Mungkin kalau ini panjang akan dipenuhi juga mungkin. Nah, ini luar biasa. Jadi hari ini juaranya adalah kelompoknya Asih Dwi Aprilia. Nah, baiklah teman, sebelum kita ini stakeholder enggak ya? Nah, coba saya sekarang mau tanya dari hasil diskusi yang seru tadi, luar biasa ya hari ini kalian. Saya mau tanya, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Oh, kebijakan fiskal itu apa? Oke, beda apa? Kebijakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Betul sekali. Jadi coba perhatikan sini. Ini sepeda lucu-lucu. Nah, fiskal. Ada dua komponen yang perlu diperhatikan dalam kebijakan fiskal. Satu, penerimaan. Satu lagi adalah pengeluaran. Penerimaan ini berupa nanti pajak, yang mana secara kebetulan pajak itu sebetulnya adalah arti daripada istilah fiskal itu sendiri. Paham ya? Mungkin tadi di buku kamu sudah menemukan ini, saya mengenal. Nah, kalau pengeluarannya, pengeluaran negara itu biasanya dalam wujudnya adalah bantuan atau subsidi. Jadi kebijakan fiskal itu intinya, tolong diingat-ingat betul ini, adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran. Nanti kalau ada soal penerimaan berupa apa, pengeluaran berupa apa, udah ada pajak dan subsidi. Itu prinsip pentingnya di situ. Nah, kemudian maksud saya peran dari kebijakan fiskal itu apa coba? Kenapa sahabat pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi? Nah, ternyata berhasil lah. Kemudian, kalau begitu peran kebijakan fiskal luar biasa ini gitu. Perannya apa aja coba? Tadi kan nggak salah sudah dibahas tadi ya di kelompoknya siapa tadi saya lupa itu. Apa peran kebijakan fiskal? Jadi apa jadi? Dapat menurunkan tingkat inflasi. Menurunkan tingkat inflasi boleh. Ada lagi mungkin? Atau kita garis bawahi aja ya. Nah, begini. Perhatikan ini perhatikan. Nah, di sini. Jadi peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian itu ada 5 diantaranya. Dapat menurunkan tingkat inflasi betul. Soalnya kita bisa mengatur kan peredaran uang, jumlah barang. Dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Bruto itu kotor. Produk domestik itu artinya pendapatan yang dihasilkan di wilayah negara tersebut. Domestik. Kemarin kan kembali ada 2 turis kan, asing sama domestik. Kalau turis asing ya wong Mondo, wong Eropa, wong Afrika. Orang Afrika enggak? Hitam sana atau hitam pahlawan sama orang Afrika? Dari sana enggak hitam amat sebetulnya ya, masih hitam orang Afrika. Gitu. Mohon maaf, coba kandidat di Afrika gitu. Nah, domestik artinya wilayah negara. Kalau turis domestik itu artinya kan turis yang ada dari Indonesia, ya atau tidak? Jadi siapapun yang punya siapapun yang berpendapatan yang ada di domestik Indonesia, di wilayah Indonesia, baik itu orang asli Indonesia maupun orang asing. Pak, memang ada orang asing yang punya pendapatan di Indonesia? Ada. Contoh mereka yang kerja di
jalan tol. Kalau kita lihat, kita pergi ke Batam, di sana banyak tenaga asing yang kerja di sana, kan di perusahaan-perusahaan sana. Paham ya? Nah itu kalau kita menghitung produk domestik bruto, itu orang-orang seperti itu masuk perhitungan nanti. Paham ya? Nah, dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kalau perekonomiannya itu teratur stabil, berarti sektor usaha stabil, maka itu bisa menyerap tenaga kerja. Berarti pengangguran bisa dikurangi. Intinya begitu. Dibandingkan kalau kondisi sebaliknya, sektor usaha macet, gulung tingkat, bangkrut. Nah itu berarti kan menambah pengangguran. Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya kalau sudah tadinya nganggur, sekarang bekerja, berarti kan pendapatan masyarakat meningkat. Itu pola berpikirnya sederhananya begitulah. Tapi kalau nganggur, berarti pendapatan masyarakat rendah. Gitu. Dapat meningkatkan stabilitas perekonomian. Ini yang penting. Jadi ini untuk meningkatkan stabilisasi perekonomian. Jadi stabilitas perekonomian melalui kebijakan fiskal itu diupayakan untuk ditata, gitu, distabilkan. Paham ya? Paham? Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Berarti hari ini kamu dapat apa nih pelajaran hari ini? Apa yang kamu dapatkan coba? Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Gimana Melinda? Agak keras? Nah, pajak berperan dalam stabilitas perekonomian. Betul. Ada lagi mungkin? Caisa? Subsidi juga berperan dalam perekonomian. Berarti betul. Dua-dua ini berperan di dalam stabilitas perekonomian ya. Oke, bagus sekali. Terus terakhir, tadi sulit nggak memecahkan masalah-masalah tadi? Enggak ya? Di buku ada? Di media sosial ada juga kan? Oke, baiklah. Terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, ingat nanti minggu depan kita akan membahas APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu adalah salah satu komponen juga di dalam kebijakan fiskal. Jadi ini penerapannya kapan negara mau mengurangi, mau menambah tarif pajak, itu kapan dan di mana, kemudian subsidi juga begitu. Nanti semuanya akan tertulis, tertuang di dalam APBN. Nah oleh karena itu nanti di rumah coba dibaca-baca, cari info tentang APBN, kemudian dipelajari sendiri. Nanti minggu depan akan kita bahas di kelas sama seperti ini. Begitu saja. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Paham ya? Dari saya begitu saja hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat.